Halo, kembali ketemu bersama akun YouTube Hadi Siantar. Horor seluruh dunia, horor seluruh dunia, horor seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semuanya dan salam sejahtera. Merdeka, salam Pancasila. Semoga semua makhluk berbahagia, amin. Tapi ini amin yang ya dan pasti ya, bukan aminnya Muhaimin dan Anies ya, bukan, itu beda lagi. Judul video saat ini adalah bahas tentang minyak bumi dulu ya. Besok baru perangko. Sekarang tanggal 30 Desember 2023 jam 12 lebih 39 menit sampai 59 menit waktu Indonesia bagian barat. Ini saya pakai background nasi putih dan nomor HP saya ya. Nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Saya ulang ya. Nomor HP WhatsApp saya 0878 7340 6915. Judul videonya adalah Lautan Indonesia Banyak Cadangan Minyak. Wow. Lautan di negara Indonesia banyak cadangan minyak. Oke. Dulu saya pernah posting tentang minyak bumi ya, bahwa saya punya kemampuan, Tuhan kasih saya kemampuan mendeteksi letak sumber minyak bumi yang sebut kemampuannya oilogika. Oilogika adalah kemampuan mendeteksi letak sumber minyak bumi. Tapi ini yang saya bahas ini bukan tentang kemampuan saya. Ada kabar gembira khusus buat negara Indonesia, khususnya buat negara Republik Indonesia dan lebih khususnya lagi buat masyarakat Aceh, bahwa ditemukan cadangan minyak di Lautan Andaman. Lautan Andaman itu adalah lautan sebelah utaranya Aceh ya. Itu dekat perbatasan dengan lautan India, negara India. Tapi ini bukan saya yang temuin ya, itu satu perusahaan besar minyak bumi dari asing ya, negara asing mana, Anda lihat aja di Google. Entah ini satu kebetulan atau apa, saya tidak tahu ya. Ini berbarengan dengan datangnya para imigran gelap dari Rohingya. Oke, saya bahas dulu Rohingya. Rohingya itu siapa sih? Sebenarnya waktu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua itu negara Inggris kan menjajah negara Burma, sekarang namanya Myanmar. Dan untuk melawan penduduk lokalnya di negara Burma yang sekarang namanya Myanmar, Inggris mendatangkan orang-orang dari Bangladesh. Lalu ditempatkanlah di provinsi Rakhine. Ternyata orang-orang Rohingya yang ditempatkan di provinsi Rakhine, Burma, sekarang negara Myanmar, mereka itu berkembang biak sangat cepat sekali. Dan ketika Inggris kalah dari Jepang waktu Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, orang-orang lokal yang di Myanmar itu kesel sama orang-orang Rohingya yang ada di provinsi Rakhine ini. Puncak-puncaknya ini beberapa tahun yang lalu itu ditemukan cadangan minyak bumi di provinsi Rakhine di negara Myanmar, dan mereka orang-orang Rohingya yang ada di Rakhine itu memberontak terhadap pemerintah resmi Myanmar. Mereka membentuk angkatan perang yang dibantu oleh, kalau nggak salah dibantu oleh Pakistan dan negara Saudi Arabia kalau nggak salah ya. Sorry, kalau salah saya mohon maaf ya. Tapi pemerintah Myanmar itu sangat tegas. Lalu mereka mengusirnya orang Rohingya ini, ya kan, mereka menindasnya karena yang salah orang Rohingya juga memberontak. Akhirnya orang Rohingya itu pada lari kebanyakan ke negara Bangladesh, India, ada juga ke Malaysia, ke Thailand dan negara-negara, ada juga masuk ke Indonesia. Awalnya pengungsi Rohingya itu diterima di Indonesia awalnya karena berdasarkan agama itu pengungsi Rohingya itu orang Islam ya. 89% ya orang Islam ya. Tapi saya tidak bicara tentang keislamannya. Tapi makin lama tuh orang Rohingya tuh yang mengungsi ke Bangladesh itu pada masuk ke Indonesia, ya kan.
Mereka banyak full drama. Akhirnya orang-orang Aceh mereka kesal, mereka mulai keras kepada pengungsi Rohingya, lalu ditolaknya. Bahkan yang terakhir itu ada mahasiswa-mahasiswi dari provinsi Aceh itu serentak mengusir pengungsi Rohingya. Entah satu kebetulan atau kagak ya, ini saya berburuk sangka ya. Sekali lagi kita nggak boleh berbaik sangka juga, tapi ada juga saatnya kita berburuk sangka ya. Datangnya pengungsi Rohingya ke Indonesia, khususnya ke wilayah provinsi Aceh ini, kayaknya sudah terstruktur rapi masuk ke Aceh. Kenapa ke Aceh? Nah, pertanyaannya sederhana. Jangan-jangan, jadi gini loh, kalau ada klaim wilayah, misalnya kata ada 2 negara klaim wilayah, klaim itu bisa berdasarkan catatan historis sejarah. Misal kata, oh wilayah itu bekas negara gua. Contoh kata, Madagaskar. Madagaskar itu kan dulu pernah dijajah oleh kerajaan Majapahit Sriwijaya, pernah dijajah. Otomatis sebenarnya kalau klaim sejarah itu wilayah Pulau Madagaskar yang di negara benua Afrika itu otomatis milik Indonesia kalau Indonesia mau klaim, tapi Indonesia kan nggak klaim kan. Satu. Klaim kedua bisa berdasarkan penduduknya. Oh, itu kan penduduk negara gua. Misal katakan Rohingya itu kan akarnya dari India dan Bangladesh. Sekali lagi India dan Bangladesh itu akarnya. Jadi negara-negara kayak contoh negara India atau negara Bangladesh bisa saja mengklaim wilayah lautan Adanam yang ada di Aceh itu, yang ada potensi cadangan minyaknya besar itu, bahkan katanya melebihi cadangan minyak yang ada di Saudi Arabia. Bisa aja, oh itu ada penduduk gua. Penduduknya kan Rohingya kan memang akarnya dari negara Bangladesh dan negara India. Nah, lebih baik untuk mengantisipasinya. Indonesia sudah kebobolan. Sekali lagi Indonesia sudah kebobolan. Untuk mengantisipasinya, Indonesia lebih baik mengembalikan seluruhnya pengungsi Rohingya itu ke negara Myanmar dan ke negara Bangladesh. Jangan ada rasa-rasa demi kemanusiaan. Jangan sampai cadangan minyak yang di lautan Andaman itu yang ada di provinsi Aceh itu diklaim oleh negara India dan diklaim oleh negara Bangladesh. Indonesia, saya tidak mau menjelekan, maksudnya saya tidak mau mengecilkan Indonesia ya. Indonesia kalau perang dengan negara India, Indonesia jujur pasti kalah. India punya nuklir, Indonesia tidak punya nuklir. Ya kan, pasti kalah. Lebih baik Indonesia mengusir orang Rohingya, kembalikan ke asalnya ke Bangladesh dan mengembalikan ke asalnya ke Myanmar. Saya mohon maaf ya jika saya agak sedikit keras karena saya cinta Indonesia. Sekali lagi saya cinta Indonesia. Saya tidak mau Indonesia kebobolan. Indonesia udah kebobolan. Lebih baik pulangkan, oke? Indonesia itu banyak cadangan minyak di lautan. Sekali lagi Indonesia banyak cadangan minyak di lautan. 92% cadangan minyak di lautan itu ditutup oleh kekuatan gaib. 8% itu bisa dibuka, otomatis terbuka ya. Jadi sebenarnya yang baru kelihatan itu sedikit, sangat sedikit ya kan. Yang terbaru itu di lautan Andaman yang di provinsi Aceh ya, negara Indonesia ya. Tuhan memberi saya kemampuan, logika, kemampuan mendeteksi seletak sumber minyak bumi. Jika ada perusahaan minyak bumi, baik itu punya Indonesia maupun punya, maksudnya perusahaan swasta Indonesia ataupun swasta asing ya, mau pakai jasa saya kan saya terawang letak sumber minyak bumi, fokusnya di lautan ya, bisa hubungin saya ya 0878 7340 6915. Nomor HP saya, WhatsApp saya 0878 7340 6915. Kalau Anda mau hubungin saya, kirim pesan dulu ya, karena saya ada di toko. Kadang-kadang sinyalnya kurang bagus ya kan. Oh ya, saya mohon maaf ya. Saya tidak maksud rasis ke orang-orang Rohingya. Enggak, saya tidak ada kata rasis. Karena kenapa? Saya cinta Indonesia. Sekali lagi, saya cinta negara Indonesia. Saya tidak mau Indonesia kebobolan. Apalagi Indonesia baru ketemu
cadangan minyak terbesar untuk saat ini di Lautan Andaman di Provinsi Aceh jangan sampai diklaim oleh negara India atau diklaim oleh negara Bangladesh, karena Indonesia itu ada akar Rohingya di Indonesia. Jangan sampai begitu. Oke. Saya mohon maaf jika kata-kata saya salah. Sekian dan terima kasih. Hora seluruh dunia, hora seluruh dunia, hora seluruh dunia. Salam rahayu buat kita semua. Terima kasih. Oh ya, sekali lagi saya cinta negara Republik Indonesia. Saya tidak mau Indonesia kebobolan. Karena dari beberapa tahun yang lalu saya sudah pernah bilang di media sosial, di Facebook saya, Wang Sugito ya, jangan terima Rohingya dari Indonesia. Tapi saya dicaci maki, Pak Wang Sugito kafir bla bla bla. Saya bilang jangan lihat agamanya. Orang Rohingya itu sulit diatur. Sekali lagi, orang Rohingya sulit diatur. Mereka itu seperti kayak macan. Waktu kecil mereka galak imut, tapi ketika mereka besar mereka makan tuannya. Udah terbukti di Myanmar. Ketika mereka kecil, mereka tuh galak, demo, tapi ketika mereka besar, mereka bentuk angkatan bersenjata, berontak. Lihat ada Myanmar. Makanya pemerintah Myanmar tegas mengusir orang Rohingya dari Myanmar. Kita lihat banyak contoh kasus. Indonesia jangan kebobolan ya. Usir Rohingya, kembalikan Rohingya ke Bangladesh dan ke Myanmar. Oke. Saya mohon maaf jika ada kata-kata salah. Saya salah. Sekian dan terima kasih.